Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati serta kami takzimi pengasuh Pondok Pesantren Zun Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah HMM, yang kami hormati serta kami takzimi Rektor Universitas Islam Zun Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, yang kami hormati serta kami takzimi penemu metode Hanifidah, yakni Abi Hanif dan Umi Ida, yang kami hormati para dosen, staf, kaprodi, dekan, dan semuanya merupakan warga Universitas Islam Zul Hasan Genggong, tenaga kependidikan, dan lain-lain, serta tak lupa orang tua saya pribadi yang selalu mendukung saya dalam hal menuntut ilmu dan dalam segala hal apapun. Semoga orang tua saya selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kesabaran, dan ketabahan. Seperti itu. Dan juga tak lupa teman-teman seperjuangan yang sangat-sangat saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya ingin membagi apa yang sudah saya buat, yakni peta imajinasi metode Hanifidah, yakni peta imajinasi yang berjudul literasi, yang mana saya membuat mind mapping ini atau peta imajinasi ini mengenai literasi agar memudahkan saya memahami apa itu literasi, seperti itu. Yang mana literasi sendiri ini di dalam peta imajinasi yang saya buat ini saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 sub materi. Yang pertama pengertian, yang kedua adalah manfaat, yang ketiga adalah tujuan literasi, yang keempat adalah 6 literasi dasar, yang terakhir yang kelima adalah yang mana ranking Indonesia pada kemampuan membaca atau literasi di kancah internasional ataupun dunia. Baik, mungkin saya mulai. Yang pertama adalah pengertian literasi. Literasi adalah disebut juga atau sering dikenal dengan kemampuan baca. Namun di sini dalam pengertian ini di sini saya membagi menjadi 3, yakni menurut Al-Qur'an, yang mana menurut Al-Qur'an itu deskripsinya adalah how to read, how to learn, how to understand, dan how to meditate. Maksudnya adalah menurut Al-Quran literasi itu bagaimana kita membaca, how to read, how to learn, belajar atau memahami, dan how to understand, memahami, dan how to meditate, maksudnya adalah bertafakur. Maksudnya adalah di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa literasi itu tidak hanya membaca saja, namun belajar, memahami, dan juga bertafakur. Seperti itu dalam konteks memaksimalkan seluruh potensi diri baik secara intelektual maupun emosional, seperti itu. Yang kedua, menurut Elizabeth, literasi adalah kemampuan berbahasa. Maksudnya adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam hal menulis, memahami, dan menyimak, seperti itu. Sementara pengertian literasi menurut Merriam-Webster adalah kemampuan melek aksara. Maksudnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang, yang mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Nah, selanjutnya yakni masuk kepada manfaat, yang mana manfaat di sini ada banyak manfaat, namun saya hanya menyebutkan 3 saja, yakni menambah pembendaharaan kata. Kedua adalah mengoptimalkan kinerja otak, dan yang ketiga adalah menambah wawasan-wawasan baru, seperti itu. Nah, selanjutnya masuk kepada tujuan. Tujuannya sendiri, yakni yang pertama adalah
eh, tujuan untuk menghasilkan atau mendapatkan budi pekerti yang baik. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan informasi. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman bacaan. Yang keempat adalah penilaian kritis. Yang kelima adalah mendapatkan kepribadian yang baik. Nah, selanjutnya masuk di materi yang keempat, ya ini 6 literasi dasar. Yang pertama literasi baca tulis, berhubungan dengan baca tulis. Yang kedua adalah literasi numerasi yang berhubungan dengan numerikal, seperti itu. Yang ketiga adalah literasi sains yang berhubungan dengan sains. Ya, yang keempat adalah literasi digital. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana sih ranking Indonesia pada kemampuan literasi atau kemampuan membaca, atau ranking membaca dari Indonesia di kancah dunia atau internasional, yakni ada di ranking 62 dari 70 negara. Ini mengatakan bahwa ranking Indonesia itu sangat-sangat bisa dikatakan tidak baik, bahkan buruk sekali ya. Ranking 62 dari 70 negara. Jadi kemampuan membaca Indonesia, padahal Indonesia ini adalah salah satu negara yang yang terdapat banyak sekali perpustakaan di kancah internasional, bahkan sangat terkenal Indonesia ini. Namun kemampuan membaca dari orang-orang yang ada di Indonesia atau penduduk yang ada di Indonesia itu masih minim banget, atau minim sekali lah. Maka dari itu Indonesia berada di ranking 62 dari 70 negara. Maka saya juga lewat metode ini dan juga mind mapping ini, setelah mengetahui bahwa minimnya literasi Indonesia, saya berharap kemampuan literasi di Indonesia bisa ditingkatkan. Buat apa mendirikan banyak perpustakaan namun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penduduknya, seperti itu. Maka janganlah berhenti untuk selalu membaca dan membaca, agar wawasan kita bertambah, kemampuan informasi kita juga bertambah, wawasan kita menjadi luas, dan juga bisa memperbaiki ranking Indonesia di kancah internasional. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.